kita semua. Nah, kakak yakin dan percaya pasti keadaan adik-adik, mama dan papa pasti dalam keadaan sehat dan tetap sukacita karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Nah, pagi hari ini kita siapkan diri kita, jangan ada yang main-main lagi, jangan ada yang main handphone. Kita fokus memuji Tuhan agar Tuhan senang untuk setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik Abah, kakak rindu nih menyanyikan sebuah lagu yang mungkin jarang kita nyanyikan, tetapi ini udah lagu lama nih. Nah, adik-adik Abah, biasanya lagu ini dinyanyikan atau dibawakan oleh pemuda remaja terus dewasa karena memang jarang dinyanyikan di sekolah minggu bahkan di kaum anak-anak. Tetapi kakak sangat rindu karena lagu ini bermakna bahwa kita adik-adik Abah dimanapun kita berada, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut, bahkan jangan pernah cemas, karena Tuhan Yesus ada dalam setiap hidup kita, ada dalam setiap keadaan kita, baik bahagia maupun susah. Nah, adik-adik Abah, mari kakak rindu kita nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Ayo kita nyanyi dengan sukacita. Buat kehebatan Tuhan, buat keajaiban Tuhan untuk kami anak-anak Abah, untuk dalam setiap segala bimbang kami, dalam setiap mungkin ketakutan kami, kecemasan kami, tetapi kami yakin percaya Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memuji muliakan Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami, kiranya Tuhan senang untuk setiap pujian penyembahan kami. Pakailah kami, pakai tangan kami untuk bertepuk tangan, pakai mulut kami untuk bernyanyi. Tuhan Yesus, mungkin banyak hal yang membuat kami menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa, mungkin dari perkataan kami,
perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kami, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, tiba saatnya kita akan memuji-muliakan Tuhan. Adik-adik Abah mungkin boleh duduk, boleh berdiri. Yang penting kita semangat memuji Tuhan. Kita akan pujian besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ayo, kita Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Jatuh cinta padanya, tambaran dalam hati. Jatuh cinta padanya, tambaran dalam hati. Yesus indah langsung makin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambaran dalam hati. Jatuh cinta padanya, tambaran dalam hati. Nah, adik-adik Abah, kita sudah memuji-muliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kris. Namun sebelumnya Kakak terus mengingatkan kepada kita, adik-adik Abah, untuk tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, boleh nanti orang tuanya yang mempersiapkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Ayo kita semuanya nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku hidup. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku hidup milikmu. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Hidup firman-Nya di dalam Yesus. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Hidup firman-Nya di dalam Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hidup firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik Abah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Kabar Berkat, apa kabar? Oke, adik-adik Kabar Berkat, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya kan? Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberkati adik-adik kami berkat dan guru-guru memberkat orang tua mereka, ya Tuhan. Terima kasih dan kiranya Engkau
Rapi, guru, adik-adik kami berkat agar dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan, agar menjadi anak-anak yang lebih takut akan Engkau ya Tuhan, bertumbuh dan jadi pelayan Engkau yang Engkau pakai Tuhan seturut kehendak-Mu. Dan Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan guru-guru skala minggu yang telah melayani, agar biarlah Engkau rapi, Kau tembus dengan kuasa darah yang kudus Tuhan, agar kami melayani, mereka pun mengerti dan memahami akan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik kabar berkat, apa kabar hari ini? Pasti kabarnya luar biasa, sehat dan sukacita. Oke, adik-adik kabar berkat, kakak masih mau melanjutkan cerita minggu lalu. Masih melanjutkan cerita minggu lalu yang diceritakan oleh kakak Joni dan kak Baby. Wah, adik-adik kabar berkat, kita masih lanjut dari cerita minggu lalu, yaitu Tuhan memakai Bapak Musa dan kakaknya yaitu Harun. Hari ini kakak mau ceritakan tentang apa ya? Yaitu hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Tuhan memberi hukuman kepada Firaun dan bangsa Mesir karena apa, adik-adik kabar berkat? Karena seperti sebelumnya juga dari cerita-cerita sebelumnya sudah mengatakan bahwasanya Raja Firaun, yaitu Raja Mesir, keras kepala, tidak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Tidak mau, padahal Tuhan sudah menyuruh Musa agar menyampaikan apa perkataan Tuhan dan melakukan mujizat supaya bangsa Israel ini dibebaskan. Tetapi Raja Firaun ini tetap saja keras kepala. Akhirnya karena Raja Firaun keras kepala, Tuhan memberi hukuman kepada orang-orang Mesir, yaitu tulah. Adik-adik masih ingat nggak? Tulah pertama sampai tulah ke-9 apa aja sih? Tulah pertama yaitu air menjadi darah. Tulah kedua air menjadi darah, sehingga orang-orang Mesir mau mengambil air tidak bisa karena airnya sudah menjadi darah. Ingat nggak adik-adik? Tahu nggak adik-adik? Air itu kan sangat penting buat manusia ya kan? Untuk minum, mandi biar segar, fit, sehat. Tetapi karena air itu menjadi darah melalui tongkat Bapak Musa, air menjadi darah, sehingga mereka pun bingung mencari air yang bersih itu di mana. Terus adik-adik, Tuhan memberi tulah yang kedua, yaitu tadi tulah yang pertama air menjadi darah. Terus Tuhan memberi tulah yang kedua, yaitu katak. Adik-adik, kalau katak ada di rumah kita ataupun ada di kaki kita sekarang ini, mungkin ada orang yang merasa jijik ataupun geli, ya kan? Pada waktu itu kataknya begitu banyak. Lanjut, tulah yang ketiga yaitu nyamuk. Tulah yang ketiga yaitu nyamuk. Adik-adik apa berkat? Tahu nggak kalau nyamuk ada di rumah kita? Gak usah. Ini bukan hanya satu loh, tetapi banyak. Satu saja yang menggigit pasti kita sudah merasa sakit-sakit gatal gitu kan. Ya kan adik-adik kamu berkat. Tapi kalau begitu banyak nyamuk, pasti kita bingungan gimana ini. Atau mungkin kita langsung pakai selimut satu harian di situ saja, ya kan adik-adik. Tetapi adik-adik kamu berkat, masih saja Raja Firaun ini keras kepala, tidak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lanjut kita ke tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Wah, adik-adik berkat, lalat pikat yang sangat-sangat banyak dan mengganggu
orang-orang Mesir. Tapi tetap saja Raja Firaun tidak mau menuruti apa perkataan, masih saja keras kepala, tidak menuruti perkataan apa yang sudah disampaikan Musa, perkataan Tuhan yang sudah disampaikan oleh Musa kepada Raja Firaun. Lanjut kita, tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar, tulah yang kelima. Tadi ini tulah yang keempat, yang ketiga ini tulah yang keempat. Lalat pikat ini adalah tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Pada ternak, penyakit sampar yaitu diberikan kepada ternak-ternak orang-orang Mesir, sehingga mereka sampai ternak mereka pun ada yang bermatian. Adik-adik kamu berkat. Tapi masih saja Raja Firaun keras kepala, tidak mau menuruti apa perkataan atau perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa kepada Raja Firaun ini. Kita lanjut yang tulah yang ke-6. Tulah yang ke-6 adalah barah atau bisul, ya kan? Darah atau bisul, gelumbung-gelumbung yang berair atau bernanah. Adik-adik berkat, pernah bisulan gak? Pasti rasanya sakit. Itu terjadi pada orang-orang Mesir, pada orang-orang Mesir, pada binatang. Tapi masih saja Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Adik-adik berkat. Terus kita lanjut ke tulah yang ke-7 yaitu hujan es. Hujan es. Wah, adik-adik berkat, gimana ya kalau ada hujan es? Pasti kalau hujan es terjadi sekarang nih ya. Kalau terjadi sekarang, gimana ya rumah kita? Pasti bunyi atapnya tuk 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 tuk. Wah, apalagi kalau kita keluar kena kepala, wah sakit sekali adik-adik berkat. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang Mesir karena mereka sudah menyiksa atau memberi penderitaan kepada orang-orang bangsa Israel. Karena Tuhan memberi penderitaan juga melalui tulah-tulah ini pada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik berkat, lanjut lagi kita ke tulah 8 yaitu belalang. Nih ya, belalang. Wah, adik-adik kamu berkat, pernah lihat belalang nggak? Pasti adik-adik kamu berkat pernah lihat belalang ya. Ini adalah tulah ke-8 yaitu belalang. Belalang ini mengganggu perkebunan ataupun sawah orang-orang Mesir, sehingga perkebunannya mungkin jadi jelek atau apa, ya kan? Makanan mereka tidak bertumbuh dengan baik. Wah, kasihan sekali adik-adik. Tetapi mereka tetap saja, Raja Firaun keras kepala. Nah, kita lanjut ke tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita. Gelap gulita. Tahu nggak adik-adik berkat? Tulah yang ke-9 ini adalah tulah gelap, yaitu gelap gulita. Adik-adik berkat, Tuhan menurut tulah yang ke-9 ini gelap gulita. Selama 3 hari gelap gulita terjadi di tanah di orang-orang Mesir. Tetapi di bangsa Israel, di tanah Gosyen, di mana orang-orang bangsa Israel tinggal di situ, tidak terjadi gelap gulita, malah mereka terang. Tetapi orang-orang Israel di tanah mereka, orang-orang Mesir terjadi gelap gulita selama 3 hari. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang Mesir bahwasanya dewa mereka, orang-orang Mesir ini ada
namanya dewa matahari yang selalu memberi terang. Tetapi Tuhan menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya dewa matahari itu tidak lebih berkuasa daripada Tuhan, karena Tuhan lebih berkuasa daripada dewa mereka. Kenapa? Karena Tuhan pun membuktikan dan terbukti adik-adik Aba Berkat selama 3 hari mereka merasakan gelap gulita untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik, selanjutnya yaitu tulah yang ke-10. Apa itu? Tulah yang terakhir yaitu tulah yang ke-10, anak-anak sulung mati atau kematian anak sulung. Adik-adik Aba Berkat, kematian anak sulung. Adik-adik Aba Berkat, tapi sebelumnya kematian anak-anak sulung ini Tuhan memperingatkan kepada Bapak Musa, untuk menyuruh orang-orang bangsa Israel menyediakan darah anak domba ataupun anak kambing yang berumur 1 tahun disembelih. Untuk mengambil apa? Darahnya dioleskan kepada tiang-tiang pintu. Adik-adik pernah lihat tiang-tiang pintu? Contoh ini pintu, di sini kan ada tiang-tiangnya nih. Di situ di atasnya juga dioleskan di tiang-tiang pintunya. Tetapi mereka pun juga disuruh untuk makan roti yang tidak beragi. Kok hanya yang tidak beragi? Kenapa sih yang beragi kenapa sih nggak boleh makan roti yang beragi juga? Karena apa? Itulah yang diperintahkan Allah. Karena kalau orang memakan roti yang beragi juga, itu akan disingkirkan atau dibuang dari orang-orang Israel. Oleh karena itu Tuhan menyuruh, artinya dia melawan perintah Allah, tidak menaati apa perkataan Allah. Tuhan mengatakan harus memakan roti selama 7 hari, roti yang tidak beragi. Dan Tuhan menyuruh, Tuhan berkata kepada Musa untuk menyuruh tua-tua membuat mereka memotong kambing atau anak domba, anak kambing yang berumur 1 tahun, mengambil darahnya untuk dioleskan ke pintu-pintu. Pada akhirnya adik-adik Aba Berkat, semua orang-orang Israel melakukan apa perkataan Musa yang sudah disampaikan Allah, yaitu perintah Allah. Mereka sudah melakukannya apa yang diperintahkan Allah. Mereka mengolesin darah anak kambing atau domba itu yang berumur 1 tahun di tiang-tiang pintu dan di atas yang mereka oles. Sehingga pada malam, kenapa? Karena Tuhan berkata Tuhan akan datang pada malam itu. Tuhan datang, yaitu malaikatnya. Karena apa? Ketika waktu Tuhan datang, melihat di depan pintu ataupun di depan pintu ada lambang darah, anak-anak sulung itu, bangsa Israel, orang Israel tidak diambil atau meninggal atau mati. Karena ada lambang darah di depan pintu mereka. Tetapi adik-adik Aba Berkat, anak-anak Mesir inilah yang diambil. Karena mereka tidak membuat atau mengoleskan darah itu, memberi hukuman kepada orang-orang Mesir yang tidak taat, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Jadi karena mereka tidak membuat, atau karena Tuhan sudah berkata kepada Musa akan tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung.
Akhirnya anak-anak sulung orang-orang Mesir ini mati. Terlebih anak raja mereka, yaitu Raja Firaun, anak sulungnya mati. Wah, mereka pada nangis-nangis begitu. Anakku, anakku. Wah, pasti sedih ya adik-adik Abu Berkat. Tapi itulah adik-adik Abu Berkat, karena raja-raja, sekali lagi kakak katakan, Raja Firaun tidak menuruti apa perkataan Tuhan. Kan sebelum-sebelumnya akhirnya Raja Mesir, Raja Firaun datang kepada Musa. Keluarlah engkau dan bangsa Israel dari tanah Mesir ini. Bawa semua orang-orangmu dari tanah ini, keluar dari tanah ini, dan ambil anak kambing dombamu, bawa keluar. Akhirnya Musa menyuruh orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan adik-adik Abu Berkat, mereka mengambil emas ataupun perak dari orang-orang Mesir ini. Orang-orang Israel mengambil perak ataupun emas dari orang-orang Mesir. Tetapi adik-adik Abu Berkat, mereka tidak keluar dengan sendiri. Karena apa? Mereka pun tetap Tuhan pimpin dan Tuhan sertai bangsa-bangsa Israel ini, adik-adik Abu Berkat. Akhirnya bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, adik-adik Abu Berkat. Karena setelah itulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, membuat kesedihan yang luar biasa terjadi di tanah Mesir. Tergeraklah hati ataupun sangat marah mungkin si Raja Firaun ini, dan rasa sedihnya karena kematian anak sulungnya, dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, begitulah adik-adik Abu Berkat. Demikian cerita hari ini. Adik-adik Abu Berkat, ketika adik-adik Abu Berkat di dalam pimpinan Allah, di dalam pimpinan Tuhan, adik-adik Abu Berkat jangan takut. Demikian kalau ada masalah terjadi, walaupun terkadang kita sedih, adik-adik Abu Berkat, tenang. Tuhan selalu ada bersama-sama adik-adik Abu Berkat. Karena apa? Karena jika kita memuji dan memuliakan Tuhan, apalagi adik-adik Abu Berkat mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, adik-adik Abu Berkat, wah, pasti Tuhan mungkin berkata, anak aku, Tuhan mungkin sangat senang ya, sangat senang kepada adik-adik Abu Berkat, karena adik-adik Abu Berkat melakukan ataupun memuliakan nama Tuhan dan melakukan kebaikan menuruti perintah orang tua ya. Karena akhirnya Tuhan pun senang kepada adik-adik Abu Berkat. Tuhan pun begitu akan memberkati dan menyertai adik-adik Abu Berkat. Walaupun di dalam situasi seperti ini, Tuhan senang kepada adik-adik. Tuhan pasti sertai, lingkupi dalam kuasanya, seperti bangsa Israel tadi. Tahu nggak adik-adik Abu Berkat, bangsa Israel dari tulah pertama sampai tulah yang ke-10 tidak merasakan terjadi apa-apa kepada mereka. Karena tujuan Tuhan kepada bangsa Mesir. Nah, gitu adik-adik Abu Berkat. Demikian cerita hari ini, kita tutup dalam doa. Jangan lupa minggu depan kita ada cerita firman Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Nyata ada kasih-Mu, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu mengasihi kami, sehingga kami pun menyatakan rasa kasih sayang kami, mengasihi rasa kasih kami kepadamu ya Tuhan, lewat lagu pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik Abu Berkat, sampai ketemu minggu depan. Dadah.